Catur skakmat ala Jokowi, undang polisi ke istana, satu irjen kena tangkap narkoboy. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Dari situ, kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadipropam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadipropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Presiden Jokowi dari dulu tak pernah gagal untuk membuat saya terpukau. Orang ini dalam bermain politik sangat cantik dan kadang-kadang kita harus angkat topi melihat para oposisi ternganga. Presiden Jokowi melakukan gerakan politik yang sangat cantik dengan modal yang mungkin tidak banyak dan tidak sebanding dengan Prabowo di saat Pilpres 2014 dan 2019. Alhasil, Joko Widodo yang tak punya masa mendadak jadi primadona. Bermodalkan kejujuran dan kecerdasan di dalam berpolitik, Presiden Joko Widodo berhasil masuk ke dalam atensi nasional yang begitu sulit untuk digapai. Banyak politisi yang mendapatkan atensi nasional namun bukan dari kebaikannya, melainkan kebegoannya seperti Anies Baswedan, Setia Novanto, dan para koruptor lainnya. Anggota DPR RI juga ramai-ramai puja-puji Polri, padahal kan. Namun, Presiden Joko Widodo berhasil membangun citra yang sangat baik dan memang dia membuktikan hal itu. Kecerdasan berpolitiknya sangatlah tinggi dan membuat kita sama-sama mengakui bahwa dia bisa memimpin bangsa ini dengan sangat amat memuaskan. Hasil dari kepemimpinannya terlihat sekali di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia yang begitu luar biasa membuat kita sama-sama terhempas dari jurang resesi dan justru selamat. Saat ini gerakan politik dan caturnya Presiden Jokowi dapat dilihat dengan bagaimana dia mengundang seluruh petinggi kepolisian Republik Indonesia datang ke istana. Petinggi Polri pun datang ramai-ramai, arahan langsung coy. Tiba-tiba beberapa hari saja informasinya. Tepat di hari Presiden Jokowi bertemu polisi dengan ponsel dititipkan ke pihak protokol istana, di hari ini jugalah seorang petinggi polisi ditangkap oleh Propam terkait narkoboy. Irjen Teddy Minahasa. Ketika semua petinggi Polri lengah, di sanalah Propam bekerja dengan senyap, membongkar sindikat narkoboy yang dimainkan oleh mafia yang ternyata ada di dalam tubuh Polri. Serius betul ya gerakan skakmat yang memakan Teddy. Semua polisi harus tes urin, karena saya melihat bagaimana keamanan dan protokol kesehatan dijalankan oleh Presiden Jokowi dengan luar biasa. Kepolisian Republik Indonesia saat ini sedang dalam masa-masa kekelamannya dengan citra-citra yang dibangun kurang baik. Mungkin di periode pertama Presiden Jokowi memimpin banyak sekali pejabat kepolisian yang main mata satu sama lain, merasa mereka dilindungi oleh pemimpin sebelumnya. Polisi bisa seenak kudelnya. Mereka berpikir Presiden Jokowi bisa dipermainkan seperti pemimpin sebelumnya. Justru ternyata di era seorang yang tidak memiliki latar belakang militer sama sekali, Presiden Jokowi lah tersebut terungkap bobrok di kepolisian. Mulai dari kasus Ferdy Sambo sampai sekarang seorang petinggi polisi ditangkap karena narkoboy. Saya bersyukur bagaimana Presiden Jokowi berhasil membangun dan memfokuskan kepemimpinannya di dalam pembangunan manusia sesuai janji Presiden Jokowi yang pernah mengatakan dia tidak akan ada ikatan lagi di dalam periode keduanya. Dan benar, seluruh jajaran kepolisian
dibuat gempar lewat undangan presiden ke istana. Dan di hari itu juga ada yang positif pakai narkoboy. Permainan cantik ini mungkin tidak banyak orang yang bisa melihat. Jebakan yang dipasang oleh Presiden Jokowi sangatlah sulit untuk dihindari karena terlihat halus sekali. Bagaimanapun juga kita tahu bahwa Presiden Jokowi adalah pecatur ulung yang memiliki karisma dan didukung oleh orang-orang baik. Dan kebanyakan dari mereka yang besar kepala dan menganggap bisa main-main dengan Presiden Jokowi diundang ke istana adalah salah satu hal yang sifatnya bergengsi oleh banyak orang termasuk para kepolisian. Tapi siapa sangka peristiwa bergengsi itu justru menjadi sebuah jebakan yang membuat para jajaran petinggi Polri kaget sekaget-kagetnya. Akhir kata kita harus mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada Indonesia lewat mengirimkan Presiden Jokowi ke tengah-tengah kita selama 10 tahun. Saya yakin dengan ditangkapnya orang-orang bermasalah khususnya di dalam jajaran penegak hukum, kasus-kasus yang nyangkut di kepolisian, khususnya terkait dengan orang besar politisi yang banyak duit, bisa terus terbongkar. Yang paling gampang kelihatan adalah kasusnya di DKI Jakarta. Malah ada yang sangat ngebet mau jadi presiden dan kebelet kayak mau berak di celana. Teknik bermain catur ala Presiden Jokowi diakui dunia dan kelasnya bukan lagi kelas Anies ataupun politisi lainnya yang menggunakan radikalis dan pengacauan untuk ditunggangi. Begitulah catur mantul. Bagaimana menurut Anda? Begini jawaban khas Gibran soal isu tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi, ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Itu saya kan daftar wali kota gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo godong pisang ya. Ya udah tuh ya. Masuk main ngapusi pendaftaran presiden dan lain masuk main ngapusi. Fakultas Kedokteran UGM dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Profesor Ahmad Sumitro itu saat ini kebetulan ruangannya saya pakai. Jadi ruangannya saya pakai. Saya tahu beliau adalah guru saya. Yang guru tepatnya. Oke. Kemudian untuk pembimbing skripsinya, jadi Pak Jokowi itu dibimbing oleh Insinyur Kasmujo ya. Kasmujo itu teknologi hasil hutan. Teknologi hasil. Tidak perlu diperdebatkan lagi antara SMPP dan SMA 6 karena SMPP yang ada di Solo yang berdiri tahun 1975 itu ya sama dengan SMA 6 yang sampai saat ini berdiri. Dan bahkan kita menggunakan tahun berdirinya SMA 6 ataupun SK SMPP itu digunakan sebagai hari ulang tahun berdirinya SMA 6 Surakarta. Baru saja 26 November kemarin kita memperingati hari kelahiran SMA 6 itu yang ke-44 ya, 43. Gibran Raka Buming Raka rupa-rupanya mengikuti pemberitaan yang sedang viral mengenai dugaan, lebih tepatnya tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang kembali mencuat. Kabarnya ada yang sampai mengajukan gugatan ke pengadilan hingga unggahan seorang dokter wanita yang mencoba membandingkan foto Jokowi ketika masih kuliah dengan wajah terkini beliau. Ada-ada saja, kita mungkin berpikir seperti itu. Namun jangan dikira isu semacam ini akan mentah begitu saja ketika disodorkan ke masyarakat. Seperti halnya isu terkait keluarga Jokowi yang disebut PKI dan isu-isu lain yang tak jelas kebenarannya. Tapi rupa-rupanya berhasil juga masuk dan mempengaruhi sebagian kecil masyarakat kita. Nah, kembali ke tanggapan Gibran yang kini menjadi wali kota Surakarta soal tudingan miring terhadap keaslian ijazah kuliah sang ayah yang mirisnya diembuskan juga oleh alumnus UGM yang menyandang profesi sebagai dokter. Saiki daftar wali kota, gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo apa? Nganggo godong pisang apa piye? Sekarang daftar wali kota gubernur tidak pakai ijazah terus pakai apa? Pakai daun pisang apa? Mosok meh ngapusi? Masa mau membohongi? Daftar presiden dan lain-lain mosok meh ngapusi? Kata Gibran seperti dilansir dari laman kompas.com belum lama ini. Ya emang aneh sih ya, kalau nggak bisa disebut bego ketika ada yang mengangkat isu soal ijazah Jokowi. Lah apa sih penduduknya itu nggak mikir ya kalau selama ini Jokowi sudah mengikuti pemilihan langsung berkali-kali dengan tahapan verifikasi ijazah yang pasti sudah dinyatakan lolos oleh pihak yang diberi wewenang.
Gibran sangat benar ketika dia dengan nada menyindir balik bertanya, saiki daftar wali kota, gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo opo? Sebutan pakai daun pisang menjadi sindiran keras bagi mereka yang ingin mengusik soal keaslian ijazah Jokowi yang hanya bertujuan mencari sensasi dan popularitas belaka. Lumayan juga sih muncul di pemberitaan hingga ditulis oleh beberapa penulis SeaWorld. Meski yang memaki dan mengata-ngatai juga pastinya gak sedikit. Entah apa yang ada dalam otak para haters Jokowi itu yang seolah tak ingin membiarkan Jokowi bekerja dengan tenang sampai selesai menjabat pada 2024. Bikin isu ijazah palsu itu sebenarnya ngapain sih? Untungnya apa selain ketenaran sesaat yang disertai sedikit sindiran hingga mungkin makian itu? Apakah mau dianggap sok pahlawan gitu bagi kubu haters Jokowi? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?